aku Vini, ini video pertama aku ngobrol-ngobrol. Sebelumnya cuman cover-cover doang, lagu-lagu gitu. Dan sekarang aku mau coba sharing-sharing juga dengan kalian tentang banyak hal sih nanti ke depannya. Tapi untuk hari ini aku mau sharing tentang 1 bulannya aku nurunin berat badan dari awal April sampai awal Mei, dimana kemarin lagi rame-ramenya corona, lagi baru-baru booming. Di situ aku mikir, gimana kalau misalnya manfaatin waktu ini aku nurunin berat badan. So let's start the story. Jadi ini semua berawal dari Januari 2020. Waktu itu aku dapat libur sekitar 1 mingguan. Jadi aku pulang ke Kalimantan karena emang aku asli Kalimantan ya. Nah di situ waktu itu timbangan berat badan aku, timbangan dah kayak ayam aja. Berat badan aku 54 kilo. Oke, 54 kilo. Jadi aku mikir ya udah oke lah ya, kayaknya waktu aku pulang aku bisa makan apa aja gitu, cuma 1 minggu gini juga itu oke, kayaknya nggak apa-apa. Jadi singkat cerita aku pulang dan di situ aku makan apa yang aku mau makan, semuanya, all the time, with all the food. Alhasil setelah 1 minggu aku kembali ke tempat kerja dan tahu nggak berat badan aku berapa? 57 kg, 57 kilo. Ya ampun, itu naik 3 kilo dalam semingguan kira-kira. Tuh kayak mikir, oke, gak apa-apa, ini akhir Januari, paling nanti 1 bulan kayaknya turun deh. Lagian aku juga nge-gym kan, jadi kayaknya gampang lah, itu gak masalah. 1 bulan berlalu dan waktu itu udah Februari akhir, I'm doing nothing. Salahnya aku di situ. Awalnya aku kayak, oke, aku mau, pokoknya aku harus turun berat badan, makanya diatur. Tapi kayak cuma 2-3 hari doang. Setelah itu bye. Akhir Februari berat badan aku masih 57. 57 komanya meningkat, bukan menurun. Oke. Jadi aku mikir, aduh gila, sekarang udah Februari akhir, kayaknya masih bisa deh. Kayaknya Maret kayaknya bisa deh, bisa. Jadi mulai dari Februari akhir aku nge-gymnya lebih rajin lagi. Aku belajar angkat beban. Yang dari awalnya aku angkat bebannya cuma 1,5 kilo, aku naikkan jadi 5 kilo. Oke. Mulai dari situ baju-baju aku di sini udah pada sempit-sempit. Jadi ototnya tuh nambah gitu loh. Jadi kayak lengan-lengan baju tuh sempit. So aku kayak makin gila, ini badan kok jadi kayak gini sih. Di situ aku mikir, ya udah, oke. Sekarang udah Maret. Aku nggak mau nge-gym lagi. Ternyata emang kalau lemaknya masih ada di badan, dibawa nge-gym apalagi angkat beban, itu malah nambahin otot. Jadi ototnya tambah besar dan itu menambah berat badan. Emang sih gelambir-gelambirnya berkurang, cuman ya itu efeknya di otot gitu. Jadi ya udah, mulai di situ corona juga udah mulai rame, jadi aku mutusin aku berhenti nge-gym sementara. Singkat cerita, masuk di bulan April, aku pengen diet yang budgetnya kecil karena aku harus hemat juga kan, anak kosan. Jadi situ aku mikir, wah OCD aja kali ya gitu. OCD kan makan sekali sehari tuh, ya lumayan ngebantuin biar lebih hemat. So aku mulai nih OCD. Sehari berjalan lancar, aku bisa nggak makan dari pagi sampai sore. Makannya itu cuma dari jam 6 sampai jam 8 malam, 2 jam itu. Jadi oke, hari pertama lancar, hari kedua lancar, hari ketiga sampai hari kelima lancar, hari keenamnya aku sudah mulai lemes. Kenapa? Karena emang aku belum pernah OCD sebelumnya, dan sebelumnya aku kayak nggak mau gitu loh diet OCD, cuman karena situasi jadi aku pengen nyoba diet OCD. Ternyata setelah diet OCD berat badan aku tuh nggak turun, malah naik. Kenapa? Karena di waktu 2 jam makan itu aku makan apa yang mau aku makan. Nasi padang, Indomie bisa 1-2 bungkus, terus bisa es di blender gitu, campur susu, wah itu enak banget. Terus campur keju segala macam. Pokoknya dalam 2 jam itu aku ngemil, aku makan martabak dan lain-lain. Dalam 2 jam itu aku belum kayak pelampiasan dari seharian aku nggak makan loh. Ini cuma 2 jam kan, terus nanti besok diet lagi. Dalam 5 hari itu aku nggak menghasilkan apa-apa sih. Intinya diet OCD aku gagal. Oke, jadi mulai tanggal 6 nya aku
tetap makan seperti biasa, tapi di situ aku olahraganya ya olahraga ala anak kosan gitu. Tapi karena aku ngerasa aku olahraga, jadi balik lagi kebiasaan aku makannya banyak. Karena aku mikir aku capek, karena aku perlu energi. Sedangkan olahraga yang aku lakukan itu kayak nggak seberapa gitu loh. Olahraga di kosan yang kayak lompat-lompat ya. Nanti mungkin aku sertain videonya olahraganya yang gimana aja yang bisa aku lakukan di kosan. Dan itu doesn't work. Aku ngelakuin itu sampai tanggal 20 April dan aku kayak review gitu badan aku. Emang sih turun, cuman yang kayak aduh masih sedikit banget gitu loh turunnya. Jadi aku kayak masih butuh lebih turun lagi berat badannya dari yang tanggal 20 itu. Mulai dari tanggal 20 itu aku ubah lagi metodenya dengan ngurangin karbo. Jadi dalam satu hari aku cuma makan karbo itu nasi. Aku nggak makan karbo yang lain. Aku cuma makan nasi 1 genggam doang. Jadi kalau siang aku komplit makannya kayak sayur sama nasi. Ya sayur sama nasi, terus mungkin ada ayam dan lain-lain. Pokoknya nasinya itu ya cuma segitu 1 genggam doang. Jadi habis di siang hari. Sorenya kalau aku lapar aku makan buah, kalau nggak aku masak sayur lagi. Jadi aku kombinasiin deh antara itu, karena emang pada dasarnya aku senang sayur sih, cuman mengolahnya aku kadang males. Setelah aku pakai metode yang baru itu mulai tanggal 20 aku juga nggak olahraga. Aku bener-bener dari tanggal 20 sampai 31 ya Mei ya. 30 atau 31 Mei di situ aku ngelakuin itu dengan kurangin karbo dan banyakin sayur sama buah. Nah, hasil setelah 1 Mei berat badan aku berkurang jadi 55, sekian. Sumpah di situ aku seneng banget. Ini banyak banget sih motor lewat. Hello, ini udah malam padahal. Di situ aku seneng banget because it works for me for 10 days. Tapi aku nggak kuat hidup seperti itu sering-sering. Oke, kenapa? Aku notabene-nya seneng makan sih. Makannya itu yang gak sehat dan yang banyak. Tapi emang ada hari-hari tertentu kalau emang aku kayak niat, aku bisa kayak yang 10 hari itu. Tapi kalau disuruh setiap hari demi menjaga berat badan ini menjadi ideal, I'm not really sure I can do it. Kenapa? Karena itu tadi aku bilang aku seneng makan. Jadi kalau misalkan buat kalian yang masih bingung tentang berat badan, kalian bisa coba bermacam-macam cara diet, dan kalian juga bisa coba bermacam-macam makanan. Kalian kenalin badan kalian, cocoknya di mana, nggak cocoknya di mana. Karena emang orang tuh badannya beda-beda. Ada orang yang makannya banyak tapi nggak ngaruh buat tubuh mereka. Tapi mungkin ada orang yang makan gorengan langsung naik, makan karbo yang banyak langsung naik. Ada juga yang pokoknya macam-macam lah. Jadi kalian kenalin dulu diri kalian, baru kalian bisa nentuin kalian mau diet yang gimana. Tapi saran aku, jangan diet yang menyiksa, karena diet itu adalah project seumur hidup. Kalian nggak bisa diet hari ini. Oke, kalian dalam 1 bulan diet, terus kedepannya kalian bisa makan bebas dan badan kalian akan tetap segitu-gitu aja. Nope. Kecuali kalau kalian pakai obat-obat diet ya, itu dari luar yang aku obrolin. Kalau kalian dietnya normal tanpa obat, ya udah itu udah project seumur hidup paten. Intinya dalam 1 bulan aku turun 2 kilo. Di situ cara yang paling ampuh dari segala cara yang pernah aku coba adalah kurangin karbo. Oke, segitu aja sharing aku kali ini. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah, like, komen. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan-pertanyaan sekitar diet, aku mungkin nggak expert, tapi aku nanti mungkin akan bantu search buat kalian juga. Oke, segitu aja dulu video kali ini. Thank you for watching. Mei 55,35.